Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam Human Channel. Nah, kali ini saya ingin melanjutkan kembali pembahasan kita tentang materi mata pelajaran informatika. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan materinya, seperti biasa, untuk dukung saya melalui like, share, komen, dan subscribe-nya. Jika kalian telah melakukannya, mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di pertemuan ke-11, yaitu biometrik. Apa itu biometrik? Biometrik adalah teknologi untuk mengidentifikasi ciri biologis seseorang. Karakteristik seseorang itu relatif berbeda dari orang ke orang atau dapat dikatakan setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Keunikan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi suatu dokumen, aplikasi, sistem, komputer, dan lain sebagainya. Teknologi ini dapat berupa fingerprint scanner, retina scanner, face recognition, dan lain sebagainya. Teknologi biometrik ini telah diimplementasikan pada smartphone, laptop, alat absensi, sidik jari, serta alat-alat yang perlu sistem keamanan. Biometrik bekerja dengan cara menyimpan informasi biologis yang dimiliki seseorang, lalu informasi biologis itu disimpan dalam suatu database yang terpusat, atau dalam era modern ini, data biologis disimpan dalam sistem lokal lalu dengan kriptografi dikode sehingga proses identifikasi bisa dicapai tanpa akses langsung ke data biometrik yang telah disimpan. Data biometrik yang telah disimpan dapat di-scan dan dikomparasi dengan data biometrik yang akan dimasukkan melalui scan data biometrik orang yang sama itu lagi. Jika cocok, maka akses akan diberikan. Namun jika tidak, maka akses akan ditolak. Kekuatan teknologi biometrik dapat ditingkatkan dengan cara memindai data biometrik yang berbeda-beda untuk mengakses suatu sistem. Misalnya, suatu sistem agar dapat diakses harus melakukan autentikasi sidik jari, facial recognition, atau scan biometrik lainnya. Biometrik sendiri dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu physiological karakteristik dan behavioral karakteristik. Physiological karakteristik lebih mengarah pada scan fisik seseorang seperti sidik jari, retina, face recognition atau pengenalan wajah, DNA matching, dan sebagainya. Sedangkan behavioral karakteristik mengarah pada cara unik suatu individu bersikap. Nah, ada berbagai macam tipe biometrik. Beberapa di antaranya antara lain seperti face recognition atau pengenalan wajah, mengidentifikasi dengan menganalisa bentuk wajah seseorang. Jadi si biometrik itu mengenali wajah kita dengan melihat data lekukan wajah dari mulai mata, hidung, mulut, alis, dan dahi. Lalu ada DNA matching. Nah, DNA matching ini bekerja dengan cara mengidentifikasi dan menganalisa segmen dari sebuah DNA. Lalu ada eye recognition atau pengenalan mata. Pengenalan mata bekerja dengan cara mengamankan atau mengidentifikasi iris atau retina mata seseorang. Lalu selanjutnya ada fingerprint recognition atau pengenalan sidik jari. Mengidentifikasi sidik jari seseorang dengan melihat garis-garis pada jari-jarinya. Lalu ada pen recognition atau pengenalan garis tangan. Nah, cara kerjanya yaitu dengan cara mengidentifikasi berdasarkan garis tangan yang ada pada seseorang dengan cara di-scan melalui perangkat inframerah, sehingga inframerah akan melihat garis-garis tangan kita melalui alur urat atau aliran darah yang membuat garis pada garis tangan kita. Lalu selanjutnya ada voice recognition atau pengenalan suara. Dengan cara kerjanya mengidentifikasi suara kita atau suara seseorang. Nah, untuk bagian yang ini mungkin kalian sudah sering menggunakan voice recognition dan fingerprint biometrik. Itu ada di perangkat handphone kita, sudah banyak dimanapun, sudah lumrah. Jadi tidak asing lah bagi kita untuk menggunakan voice recognition atau fingerprint scanner. Lalu selanjutnya ada typing recognition, pengenalan pengetikan.
Nah, untuk mengidentifikasi dengan menganalisa cara unik seseorang, mengetik untuk memverifikasi identitas. Mungkin untuk typing recognition masih cukup sedikit ya penggunaannya di kita, karena mungkin hanya sebagian orang yang menggunakan pengamanan typing recognition ini. Lalu ada gait recognition, pengenalan gerak tubuh. Nah, untuk gait recognition, cara kerjanya yaitu mengidentifikasi cara berjalan unik seseorang. Jadi ada tahapan dari awal, field strike, lalu loading respon, lalu ada mid stand, terus terminal stand, lalu break swing, lalu tee off, mid swing, dan terminal swing. Nah, itu dibagi menjadi stand pass dan swing pass. Dan itu datanya nanti akan diidentifikasi melalui kamera dan disimpan di database dengan cara dikompresi secara kriptografi, sehingga data pengenalan gait recognition akan lebih aman. Mungkin untuk gait recognition sendiri adalah fitur biometrik paling baru. Nah, adapun kelebihan dan kelemahannya sebagai berikut. Kelebihannya mudah untuk digunakan, sulit untuk diduplikasi, memiliki keamanan yang tingkat keamanannya sangat tinggi. Sedangkan kelemahannya, ancaman pada privasi seseorang karena dapat digunakan dan dihubungkan tanpa diketahui seseorang, misalnya pada CCTV di tempat umum. Lalu ada ancaman dari hacker. Yang ketiga ada ancaman privasi yang sebabkan alat-alat dengan scanner data biometrik dihack dan digunakan untuk mengumpulkan data biometrik seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Mungkin itu pembahasan materi kita kali ini. Nah, ada tugas untuk kalian seperti biasa, silahkan dicatat di buku catatan dan kirimkan catatannya di Google Classroom terakhir pada hari Kamis pukul 9. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi informatika kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar dimanapun, kapanpun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.